Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farhan Canto Junior. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Internet sendiri adalah interconnected network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika US DARPA Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1910, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Keberhasilan menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tuntutan sejarah internet pada tahun 1960, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET ini merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Lalu pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1982, protokol standar TCP dan IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-NET. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Lalu awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Lalu pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis dengan www atau www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Lalu pada tahun 1993, NEC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu pada sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Lalu bagaimana sih internet bisa masuk di Indonesia? Pada awal tahun 1990-an, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. RMS Ibrahim, Adi Sumata, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Ruby Subiakto, Firman Siregar, Adi Ibrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia.
Penyedia internet di Indonesia pada 1994. Internet Service Provider atau ISP, penyedia internet pertama kali di Indonesia adalah Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet adalah penyedia internet komersial utama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat berhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Lalu ada warung internet atau warnet. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet, warung internet, atau warlan. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia. Lewat pertemuan dan mufakat yang digelar kantor Dikmenjur, Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judit MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama adalah internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Lalu di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Lalu dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Lalu jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Sekian dari saya, Pak Rifat Junior. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.